Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Syahira Wahidi, absen 3. Saya akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nama saya Raisa Aina Sabriel, absen 24. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Hai, kami berdua akan menceritakan kisah Nabi Adam dan Nabi Musa. So, let's check it out. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Suatu ketika Allah memberikan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi, yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Allah lalu menciptakan Adam sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika, Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon khuldi. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda selama 40 tahun. Mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, berternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja bernama Fir'aun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sombong, sewenang-wenang, hingga memperbudak penduduknya. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun sangat terkejut dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentang raja zalim tersebut. Ibu Musa menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Satu hari, ibunya lupa menarik peti dan membuat Musa terbawa arus sungai. Peti tersebut terbawa hingga istana dan ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Aisyah yang mandul ingin merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Aisyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa. Namun, bayi Musa menolak semuanya. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut, ia segera ke istana dan menyusui bayi Musa. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat baik. Selama bertahun-tahun,
Ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Pada puncaknya, Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengajar Nabi Musa. Saat Fir'aun dan bala tentara hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihi salam yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan disusul oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Lautan kembali seperti semula. Fir'aun dan bala tentara binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.